Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online YBS Ministry. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih benar Tuhan kalau kami bisa tenang, bisa damai di dalam Engkau. Karena itu kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa memuji membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap hati kami. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita nyanyikan lagu Janganlah Kau Takut.
dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, janganlah kau takut, janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu. Waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, waktu malam yang gelap, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji. Immanuel, sekali lagi, karena Yesus sudah janji. Immanuel. Puji Tuhan, memang benar ya di masa-masa pandemi gini gitu. Saya sendiri ngerasain takut gitu ya, parno kalau bahasa zaman now-nya. Takut kenapa-napa sih, lebih ke anak gitu ya. Tapi puji Tuhan, pujian ini menguatkan. Jangan kau takut, jangan gelisah, soalnya Tuhan udah janji Tuhan akan beserta kita. Terima kasih. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Jamah mulut dan bibir hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang disampaikannya boleh menjadi kesegaran dalam jiwa kami, ketenangan dalam jiwa kami, terutama di masa-masa seperti ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk pekerjaan selanjutnya, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Henry Mongkau. Selamat pagi dan selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh bersyukur untuk hari ini. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tetap kita masih online, tetapi saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin berbicara pada pagi hari ini, ya, melihat situasi yang ada. Saya akan beri tema firman Tuhan, tetap tenang dalam keadaan tegang dan mencekam. Ya, saudara. Tetap tenang dalam keadaan yang tegang dan mencekam. Bukankah realita, fakta hari-hari ini keadaan tegang, bahkan mencekam? Ekonomi ya yang hancur-hancuran, manusia yang pada dasarnya adalah makhluk sosial yang bergantung satu dengan yang lain, ini dibatasi dengan keadaan yang ada. Ada yang bilang jadi sumpek di rumah terus, ya. Itu keadaan-keadaan hari-hari ini yang bisa dikatakan tidak tenang gitu, menegangkan, bahkan mencekam gitu ya. Karena mungkin tahun lalu kita cuma dengar TV, oh COVID di sana ya, jauh daripada kita. Tapi sekarang COVID itu udah ada di sekitar kita. Dan menurut para medis lebih parah dari COVID varian sebelumnya. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan
bagaimana kita menyikapi keadaan atau situasi yang tegang dan mencekam. Otomatis kita harus memiliki ketenangan di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, karena ketenangan sejati kita bisa dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia katakan, damai sejahtera Allah, ya, yang melampaui akal, pikiran, akan memenuhi hati dan pikiranmu. Ya, Tuhan Yesus memenuhi dengan damainya, ketenangannya dalam Kristus Yesus. Kuncinya satu, saudara. Di tengah keadaan yang mencekam dan tegang, kuncinya satu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang ada, kita tidak perlu takut, ragu, karena ada Yesus yang beserta dengan kita. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana tokoh dalam Alkitab, mereka berada dalam keadaan yang tegang, mencekam, tapi mereka tetap tenang loh, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Daniel pasalnya yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ini, kalau saudara kita tahu bersama bahwa ada orang-orang Yahudi, anak muda yang ditawan ke Babilonia oleh Nebukadnezar pada waktu itu. Ya, anak-anak muda inilah anak-anak muda yang luar biasa. Ya, di pasal 1 mereka bekerja di istana raja. Daniel, Hananya, dan Misael, dan Asaria. Kemudian mereka di pasal 2 mereka mendapatkan posisi petinggi-petinggi di negeri orang lain. Tetapi di pasalnya yang ketiga ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Nebukadnezar ini karena ya kekuasaan pada waktu itu dipegang oleh dia ingin kekuasaannya itu tetap kokoh. Jadi dia membuat suatu keputusan bahwa ya dia bangun patung emas yang besar. Jadi ketika dikeluarkan aturan, kalau ada bunyi, seruling, alat-alat musik, gambus, kecapi, semua orang yang ada pada waktu itu harus menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan itu. Ya, dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang ya musuh dalam selimut atau orang-orang yang iri dengki kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka katakan kepada raja telah mengeluarkan suatu keputusan yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diintervensi. Kalau raja udah bilang mengeluarkan aturan ini, pokoknya harus dilakukan dengan segala konsekuensinya. Biar siapapun dia kalau melanggar, kena hukuman. Dan itu dimanfaatkan oleh ya yang iri, yang dengki kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kita baca di dalam, mulai ada ayatnya yang ke-12. Ada beberapa orang Yahudi, kepada mereka ini laporan ya. Kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 13, saudara. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya, geramnya, untuk membawa Sadrak, Mesak, Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ini dengan marahnya. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, dan serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga, nggak ada tawar-menawar loh saudara, dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?
Ini dengan marah dia panggil, "Sini Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar kalian tidak mau menyembah ya Allahku, Allah Nebukadnezar, bahkan patung yang kudirikan? Apakah benar?" Kalau memang ya kalian tidak mau mendengar, seketika ini juga nggak taat, seketika ini juga aku akan melemparkan ke perapian yang sangat panas. Dengan marahnya, dengan emosinya, karena loh kok ini raja dilanggar gitu ya. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam ayat 16-18 yang tema, yang intinya, yang saya akan bawakan pada pagi hari ini. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Percuma." Ya, saudara, ini udah dalam keadaan nyawa taruhannya, tapi saya melihat di sini emosi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap terkontrol dan mereka masih merasakan ketenangan itu loh. Ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganku ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan ketika berada dalam posisi pemuda-pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, luar biasa. Kita akan melihat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini perapian yang menyala ini, yang sudah disediakan ini, perapian ini bukan perapian yang biasa. Tapi perapian ini adalah perapian yang besar untuk industri, atau kalau sekarang untuk pabrik. Jadi apinya besar. Dan itu digunakan untuk membakar batu bata, bahkan mencairkan logam. Saudara bisa bayangkan panasnya seperti apa. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, kalau saudara baca, orang yang melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala itu, yang melemparkan pun jaraknya itu mereka mati. Begitu panasnya, begitu keadaan yang tegang, begitu keadaan yang mencekam yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tetap tenang. Tentunya ada rahasianya. Tapi sebelumnya kita ketahui rahasia apa yang dimiliki oleh mereka. Setidaknya saya melihat di sini ada beberapa hal alasan sebenarnya Sadrak, Mesak, Abednego mereka bisa melakukan apa yang raja suruh, menyembah dewa Nebukadnezar dan menyembah patung. Ada alasan-alasan logikanya yang masuk akal sebenarnya, yang boleh mereka bisa dikatakan bolehlah mengikuti, soalnya nyawa taruhannya loh. Yang pertama yang saya catat di sini, bolehlah, ya udah kita berpura-pura saja menyembah kepala dewa raja dan kepada patung, tapi nggak sungguh-sungguh. Itu loh, tidak sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya kita berada dalam posisi tawar-menawar. Ya bolehlah saya mau ikut dengan mereka yang dalam tanda kutip melakukan dosa. Ya udah, saya mau lihat kok bagaimana, saya kok kuat gitu. Logikanya seperti itu. Yang kedua, ya, mereka tidak menjadi penyembah berhala, tapi cuma satu kali kok gitu. Saya cuma mau, ya dalam hati mereka, bolehlah cuma satu kali ini dan selanjutnya nggak akan ikut. Itu logikanya mereka bisa melakukan itu. Ya, dan yang ketiga di sini, raja memiliki keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat dan kami harus menaatinya. Tuhan akan memahami kok. Itu loh saudara. Kan raja dia udah keluarkan keputusan yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat, nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Tuhan mengetahui, karena ini nyawa taruhannya. Yang keempat,
Raja sudah mengangkat kami. Karena pada waktu itu kalau saudara baca di pasal 2 ayat terakhir, mereka ada dalam suatu posisi strategis di pemerintahan Nebukadnezar. Ya. Jadi, raja sudah mengangkat kami berhutang budi kepada raja. Kita mungkin juga ada kalanya sekarang berada dalam posisi seperti Nebukadnezar. Sebenarnya kita boleh, ya sedikit-sedikit lah, melanggar apa yang Tuhan inginkan. Ya Tuhan, ya adalah kali ini saja ya, saya melakukan pelanggaran, korupsi sedikit, berbohong, ya sedikit saja. Besok saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Seperti itu, argumen yang boleh kita lakukan sebenarnya. Yang kelima, ini adalah negeri asing. Allah akan memaafkan kami kalau harus mengikuti berbagai kebiasaan negeri ini. Kami kan ditawan. Ya, Tuhan akan memaafkan, mengampuni. Ya, kami berada dalam posisi yang sangat ya urgent ini. Nyawa lo taruhannya, nggak main-main. Yang keenam, argumen mereka sebenarnya bisa mereka lakukan seperti ini. Kan nenek moyang kami dulu pernah mendirikan berhala, bahkan di bait Allah lagi, penyembah berhala lagi, menyakiti hati Tuhan. Ya, dan kalau kami cuma mau menyembah itu, jadi nggak terlalu buruk lah dibandingin dengan nenek moyang kami yang melecehkan bait Allah. Ya, kalau kami cuma mau menyembah, cuma ini kali kok gitu ya. Dan berikut ayat yang ke-7. Jika kami terbunuh, ada orang-orang kafir yang akan mengambil posisi kami, kedudukan kami, dan mereka tidak akan menolong bangsa kami dalam pembuangan. Ini kurang lebih ada 7 argumen. Sebenarnya logikanya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bisa menyembah patung dewa atau dewa Nebukadnezar dan patung yang dirikan sehingga mereka selamat. Bisa itu mereka lakukan. Ada 7 argumen. Ya, satu kali inilah bisa, Tuhan Maha tahu kok. Yang kita juga berada dalam sekarang, keadaan sekarang, di situasi sekarang. Saya katakan tadi, ekonomi yang hancur-hancuran, ya bolehlah saya korupsi sedikit. Aduh, Tuhan, kepepet ini loh. Ya, kepepet sekali. Jadi ya Tuhan tahu saya membutuhkan itu. Jadi bolehlah saya ambil gitu. Atau mungkin suami melakukan kekeliruan, ya bolehlah istri tidak tahu gitu ya. Bolehlah satu kali ini aja gitu ya. Itu boleh argumen mungkin mewakili kalau misalnya kita sebagai manusia yang ada itu terjadi tawar-menawar kita dengan Tuhan. Bolehlah Tuhan, ini kan situasi yang tidak mengenakan gitu ya. Saya boleh melakukan inilah. Padahal kita tahu itu keliru. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Sadrak, Mesak, Abednego mereka melakukan asumsi-asumsi itu atau pembelaan-pembelaan itu? Enggak. Mereka konsisten, komitmen, enggak mau. Tidak ada gunanya raja berkata seperti itu. Kami tidak akan menyembah patung dewa Tuhanku raja. Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang Yahudi. Mereka ingat di dalam hukum Taurat, Keluaran pasalnya yang ke-17 itu. Mereka nggak mau menyembah patung ya, buatan manusia. Mereka tidak mau ada Allah lain, ilah lain untuk mereka sembah. Itu tertanam dalam hidup mereka sehingga itu mereka kuat. Kita juga boleh ambil contoh dalam kehidupan mereka. Kita sebagai orang percaya. Makanya saudara, semakin dekat kita hubungan kita dengan Tuhan, semakin banyak kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu akan menguatkan kita. Dalam Injil Matius, ya Matius pasal yang ke-7 dikatakan bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia seumpama membangun dasar membangun rumah didirikan di atas batu karang yang teguh. Ya, ketika ada hujan, angin, badai datang, rumah itu tetap kokoh, tetap berdiri.
Ya, jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu seumpama orang mendirikan rumah yang kokoh, yang teguh. Kalau ada badai datang, angin kencang, banjir, rumah tetap kokoh. Tapi sebaliknya, orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya seumpama orang yang membangun rumah di atas pasir. Nggak ada dasar yang kuat. Kalau ada angin, badai, hujan datang, rumah itu hanyut. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mendengar Taurat, ya, kebenaran firman Tuhan itu menjadi dasar mereka, sehingga walaupun di negeri asing, walaupun ada dalam tekanan, walaupun ada dalam aniaya, walaupun ada dalam keadaan yang mencekam, mereka tetap tenang. Kenapa? Karena mereka berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tetap teguh. Enggak, saya nggak melakukan itu. Walaupun saya sulit, saya nggak melakukan itu. Karena saya tahu itu menyakiti hati Tuhan. Saya nggak mau melakukan tindakan yang keliru. Walaupun di keadaan memang saya sulit sekalipun. Karena saya tahu itu menyakiti hati Tuhan. Ada kalanya kan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, argumen mungkin yang bisa Sadrak, Mesak, Abednego sampaikan kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan tahu hati saya. Ya udah, saya melakukan tindakan yang keliru ini dan besok saya akan minta maaf, akan doa dan puasa, minta ampun kepada Tuhan. Itu kita mempermainkan Tuhan. Janganlah kita mempermainkan Tuhan. Kalau ada yang mempermainkan Tuhan seperti itu, saudara harus bertobat. Ya, karena kita tidak ada memiliki ketenangan dalam hati kita ketika kita melakukan pelanggaran itu. Apapun alasan kita. Benar, kebenaran ya kebenaran. Ya, kita harus pegang, memiliki prinsip. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaannya, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego mereka tetap tenang dalam keadaan yang tegang dan mencekam? Ada dua hal yang saya lihat di sini, tindakan mereka tetap tenang. Yang pertama di ayat yang ke-17. Ayat 16 saya bacakan. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Percuma dalam hal ini, dalam hal menyembah Tuhan yang benar, nggak ada gunanya. Ya, pokoknya kami tetap akan komitmen dengan kehidupan kami. Dan di ayat yang ke-17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Di sini kunci yang pertama yang dimiliki, tindakan yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bisa tenang saat ada dalam keadaan tegang dan mencekam. Mereka percaya akan kesanggupan Allah. Ya. Mereka percaya akan kesanggupan Allah. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, tetap kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan dengan cara yang ajaib untuk menyatakan kuasa-Nya. Kesanggupan Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Keadaan situasi apapun, ketika kita meyakini Tuhan sanggup, kita percaya kita boleh memiliki ketenangan. Ya, ada lagu yang mengatakan, Yesus, Tuhan, mulialah namamu, Yesus, Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus,
Tuhan, mulialah namamu Yesus. Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Percaya akan kesanggupan Allah. Kalau ada di rumah ada yang sakit, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Kalau ada di rumah yang lemah iman, Yesus sanggup menguatkan iman saudara. Kalau ada yang menonton saat ini, seakan-akan tertutup jalan, Yesus sanggup membuka jalan. Kalau ada saat ini yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan kekuatan sudah tidak ada, udah hilang pengharapan, ada hilang sukacita, hilang ketenangan. Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita, asalkan kita percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi dikatakan, saya bacakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan atau dewa Tuhanku. Sanggup, saudara. Yesus sanggup, Yesus mampu, kuat untuk menyatakan kuasanya dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Saudara ingin memiliki ketenangan, kita yakini Tuhan sanggup mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Dia sanggup menolong keluarga kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya 2 minggu yang lalu beserta istri, kami sakit. Saya 5 hari nggak bisa tidur. Susah makan 3 hari itu, mohon maaf, muntah-muntah. Aduh, berat, saudara. Istri timbul alergi, aduh pokoknya konsultasi ke dokter ya. Kemungkinan besar COVID lagi kedua, cuman kami udah nggak tes, cuman ya sudahlah. Tapi yang akhirnya sekarang saya merenungkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saya dan keluarga saya. Demikian juga saudara. Kita melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, kalau kita melihat ini Daud ya, pengakuan Daud, apa yang dia lakukan ketika dia berhadapan dengan dikatakan Saul pada waktu itu ya. Saul bilang, wah kamu gak akan kuat, kamu gak akan mampu melawan Goliat, itu Goliat besar gitu ya, kamu kecil. Tapi apa yang Daud katakan gitu, ayat 37. Ayat 30 saya akan bacakan ayat 35. Baik singa maupun beruang telah kuhajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Daud menyamakan Goliat itu yang besar, dia samakan dengan singa dan beruang yang dia kalahkan, yang biasa dia kalahkan. Dan ini ayat 37 ini benar luar biasa. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kamu. Jadi Daud mengatakan bahwa kalau Tuhan sudah tolong, waktu saya menghadapi singa dan beruang, Dia telah membebaskan aku dari cakar hantaman mereka. Tuhan yang sama pula akan menolong saya ketika berhadapan dengan Goliat. Dari yang dikasihi oleh Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka telah mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan.
Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah buka jalan di hari-hari sebelumnya, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Ibrani 13 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, kalau hari kemarin saudara, saya membaca ayat setiap hari saya membaca, dan di kitab Mazmur pasal 44 ayat 4, saya bikin status atau quote seperti ini. Kita bisa menang melewati pergumulan hidup bukan karena kitanya, tetapi karena Tuhanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya percaya di hari sebelumnya Tuhan tolong keluarga saudara, apalagi yang mau menghadapi atau mau rujuk, mau bercerai, saudara, janganlah, tetap ada dalam kasih Tuhan. Kalau di hari-hari kemarin Tuhan sudah tolong, sekarang pun Tuhan pasti tolong. Besok pun Tuhan pasti tolong. Lusa pun pasti tolong. Dan itulah yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita lihat di dalam pengakuan Daud lagi, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ya, mengatakan seperti ini. Mazmur 27 ayat 1 dan 2. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, ketika Tuhan ada di pihak kita, kata Paulus, siapakah yang menjadi lawan kita? Aniaya, penindasan, kelaparan, ketelanjangan, itu Paulus sudah lewati. Tapi dalam kesemuanya itu, Paulus bisa melewati, dan bisa dikatakan, dia mau katakan, kita lebih daripada pemenang. More than conquerors. Kita lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita bisa menang seutuhnya karena kita mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, saudara. Kunci yang pertama, saudara bisa merasakan ketenangan itu di tengah-tengah keadaan yang tegang dan mencekam. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan bahwa dia sanggup melakukan perkara yang besar. Yang kedua, saya bacakan di dalam ayatnya yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Yang pertama, percaya atas kesanggupan Allah. Dan yang kedua, percaya dan yakin akan waktunya Tuhan. Ya, tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami, ya kami tetap tidak akan menyembah patung buatan raja. Seandainya tidak, itu mengacu kepada berbicara mengenai waktu. Tuhan mau tolong atau tidak pada saat itu. Seandainya tidak, mereka percaya dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan akan waktunya Tuhan. Jumat kemarin kami komsel, ada teman kami, kekasih kami yang membawakan sharing tentang waktunya Tuhan. Waktu itu ada miliknya Tuhan. Waktu itu kita harus kelola dengan baik. Dan ada juga ditambahkan, ketika kita ingin menikmati waktunya Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri kita. Karena waktu Tuhan tidak datang bluk. Ini tidak. Ada persiapan yang harus kita lakukan. Itu berbicara waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Ya. Terjemahan Yunani, kairos itu seperti seseorang yang membidik dan tepat sasaran. Timing yang tepat. Goal. Itu tepat waktunya Tuhan. Dan kalau berbicara waktunya Tuhan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat pada waktunya. Mungkin saat ini saudara lagi bergumul untuk memiliki keturunan, tetap percayakan sepenuhnya kepada waktunya Tuhan. Karena ketika waktu Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap berserah saja. Berserah saja.
percaya kepada waktunya Tuhan. Ketika Yesus dan murid-murid diundang di perkawinan di Kana pada waktu itu di Galilea. Apa yang terjadi? Ibu Yesus ada di situ, dan ketika mereka sampai di pesta, Ibu Yesus buat lapor kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan Yesus bilang, mau apakah engkau ibuku, ibu daripadaku? Yesus bilang, waktuku belum tiba. Ada kalanya kita ketika berhadapan dalam situasi yang mencekam dan tegang, kita berdoa, kita yakin, oh Tuhan inilah waktunya Tuhan. Tapi berjalannya waktu, loh kok Tuhan gak jawab doa kita? Ada kekeliruan kayaknya ini, ada salah kayaknya ini. Ya, tetapi mungkin Yesus bisa kasih jawab seperti kepada Ibu Yesus. Waktuku belum tiba. Kalau waktu Tuhan belum tiba, kenapa kita mau paksakan? Apalagi sekarang keadaan yang serba nggak sabar. Ya, waktu saya masih SD, belum ada handphone, ya, belum ada handphone di kampung. Kami kalau ke sekolah itu jalan kaki, ramai-ramai bersama teman-teman. Sangat indah, menyenangkan. Gitu ya, sangat indah. Kalau misalnya keingat, waktu itu masih ada telepon rumah, tapi kami tidak memiliki telepon rumah. Kakak saya yang hamba Tuhan itu, dia pergi ke Surabaya gitu, ya mau sekolah Alkitab, dan handphone masih jarang, mahal lagi. Kalau kakak saya mau nelpon, kami hubungi, pertama surat menyurat, lama kan balasannya. Ya, orang tua kami sabar gitu. Nanti katakan, oh akan telepon, ada di kampung kami ada yang memiliki telepon gitu ya, telepon rumah. Oh dia akan telepon di telepon rumah kurang lebih jam 10 malam. Karena Surabaya dan Manado beda 1 jam, jadi Surabaya jam 10, kami jam 11. Kami sabar menunggu. Mama, papa, dan kakak juga, saya menunggu gitu untuk terima telepon karena pengen ngobrol gitu. Sabar gitu. Ya, itulah waktu Tuhan kami harus melewati dengan sabar. Tapi sekarang beda, saudara ya. Ya, nggak sabaran. Misalnya di pesawat atau di bis, terlambat jalan, ngomel-ngomel. Sekarang langsung tulis status. Wah, bagaimana pelayanannya, ini gitu. Antri gitu. Aduh, lama sekali difotoin, pasang status, terus pakai hashtag, tandai ini. Ya, inilah itu. Ya, sekarang orang banyak yang nggak mau sabar. Apalagi sabar menunggu waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sabarlah. Sadrak, Mesak, Abednego mereka tetap menunggu waktunya Tuhan. Seandainya tidak, waktu, ya kalau memang Tuhan mau tolong, Tuhan pasti tolong. Kalaupun tidak, ya kami tetap percaya akan waktunya Tuhan. Kenapa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan dan Ibu Yesus, waktuku belum tiba. Yang Maria tahu, Ibu Yesus tahu, ya udah. Kalau dia mau suruh apa, ikutilah kepada pegawai-pegawai di pesta itu. Akhirnya apa? Tuhan bilang, ya udah. Isilah tempayan-tempayan itu, isi dengan air. Coba kalian cedok, lihat. Wah, air berubah menjadi anggur. Jadi saya mengatakan bahwa waktu Tuhan akan tepat pada waktunya, disertai dengan mujizat yang luar biasa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menunggu waktunya Tuhan. Dan benar, mujizat Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi ketika dilemparkan, mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Raja lihat bahwa dilemparkan 3. Dan di dalam itu ada bayangan jadi 4 orang. Satunya jalan-jalan. Ini mereka dengan tangan yang terikat loh, saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin pas dilempar, terjatuh karena nggak bisa bangun. Terus ada 1 orang yang jalan-jalan. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah keadaan yang mencekam dan tegang. Yang membuat kita
bisa tenang. Kuncinya satu, saudara. Adakah Tuhan Yesus ada dalam pribadi saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, karir saudara? Kuncinya situ. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, keadaan apapun itu terasa akan gersang, terasa tidak mengenakan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada tokoh terkenal di Indonesia, ya, tertangkap karena melakukan perbuatan yang tidak baik, kaya, ya, memiliki segala sesuatu. Tapi menurut pengakuan, apa yang dikatakan ketika diwawancara, mereka stres. Saudara, banyak uang tapi stres. Memiliki kedudukan tapi stres. Karena mereka ada sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. Ya, kita segala sesuatu kalau disertai rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Ya, merasa cukup saja. Boleh makan, sampai rebus, pakai ikan roa, kopi. Aduh, enak saudara pagi-pagi, cukup. Siang makan sambal roa, masak sendiri, ya cukup lah. Gitu. Malam ya pakai kangkung, ya cukup lah. Cukup saudara. Kalau semuanya disertai dengan rasa ucapan syukur, memberikan keuntungan yang besar. Ya, terima kasih Tuhan untuk makanan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan, walaupun gaji dipotong mungkin. Ya, terima kasih Tuhan saya telah di PHK. Ya, bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan pelayanan saya tetap online. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Mensyukuri. Karena bersyukur itu memberikan keuntungan yang besar. Ketika dilemparkan mereka tidak apa-apa. Sadrak, Raja panggil, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah kalian tidak apa-apa? Enggak apa-apa Tuanku. Kalau mungkin saya dalam posisi Sadrak, Mesak, Abednego, saya akan panggil, ayo Tuanku kita datang ke sini tempat sama-sama, kita menari bersama, gitu ya. Biar hangus dia. Sehingga mujizat Tuhan dinyatakan. Dan saya mencatat di sini ada 3 hal yang Sadrak, Mesak, Nego alami, rasakan. Bukan saja mereka merasakan ketenangan, tetapi mereka diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Raja Nebukadnezar memuliakan Allah yang benar. Melalui kehidupan kita, masalah yang kita hadapi sehingga kita kuat, kita mampu, orang luar akan melihat, si ibu ini luar biasa, si bapak ini luar biasa. Masalah yang berat, mereka tetap kuat, tetap bersyukur, bersuka cita. Mereka memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, mereka dipromosikan jabatan yang lebih tinggi lagi. Ya, itu bonus dari Tuhan. Kalau untuk bonus terserah Tuhan mau kasih atau enggak. Intinya, kuncinya satu. Adakah ketenangan dalam hidup kita? Ya, di tengah-tengah keadaan yang tegang dan mencekam, saya terlalu yakin kita bisa merasakan keadaan yang tenang itu asal bersama dengan Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Ketenangan jiwa kita bisa temukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa saat-saat keadaan yang tegang dan mencekam, kita tetap merasa tenang asalkan ada Yesus dalam hidup kita. Karena kita mempercayakan akan kesanggupan dari Allah atas kesanggupan waktunya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk ibadah ini, untuk firman Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Tuhan, teguhkan iman kami, mampukan kami, untuk kami tetap berharap atas kesanggupan kuasa-Mu. Kami tetap percaya, yakin akan kesanggupan, akan waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Memang keadaan sekarang sukar, tegang, mencekam. Tapi kami butuh ketenangan itu. Tuhan, curahkan damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami.
sehingga kami mampu kuat melihat masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah janjikan. Berkati kami yang mengikuti ibadah ini, berkati kami semua. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Abes Ministry, Tuhan tolong terus rencana visi misi yang Tuhan sudah taruh dalam komunitas kami. Tuhan akan nyatakan itu walaupun dalam keadaan yang sukar, tetapi pekerjaan Tuhan semakin lebar untuk kemuliaan nama Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih. Hati dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, karir kami, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Bangsa dan negara kami Tuhan tetap terus pulihkan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah Indonesia ini, terlebih di kota kami di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya wajah kemuliaan Allah menari, menaungi dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus Sang Putra, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.